Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah. Baik. Kemarin Puji Tuhan baik, Pak. sehat semua ini kan? Di rumah masak begini. Kemarin kita sudah menyelenggarakan ujian tengah semester ya. Dari ujian tengah semester kemarin, apakah ada yang perlu didiskusikan sebelum kita masuk ke materi? Masalah roto-roto kamera tipoten. Oh, kamera tiba-tiba ini kabel gitu. Kemarin untuk UTS ada yang perlu didiskusikan atau sudah cukup jelas dan sudah cukup memuaskan nilainya? Cukup? Oke, baik. Kalau tidak ada yang perlu didiskusikan, kita lanjut ke materi selanjutnya ya. Oke, materi kita pada siang hari ini kita akan berbicara tentang struktur insan dalam agama. Ya, bersama saya Muhammad Nasruddin MH. Struktur insan dalam agama. Insan itu apa toh? Insan itu ya manusia. Ya, manusia. Kita lihat yang pertama adalah pembentukan insan. Ya, dalam konsepsi agama, pada mulanya Tuhan itu menciptakan jiwa, atau disebut juga dalam konsepsi Islam disebut sebagai nafas. Ya. Jiwa ini kemudian dimasukkan ke dalam jasad. Ya, masuk ke dalam jasad. Wujudnya adalah janin, dalam bahasa Islam disebut sebagai jisim. Nah, setelah masuk ke dalam jasad, kemudian antara jiwa dengan jasad tadi itu kemudian diikat dengan ruh, maka jadilah manusia atau insan. Nah, kemudian setelah siap pada waktunya, sudah cukup usianya, maka kemudian si manusia tadi terlahir ke alam dunia atau alam, disebut juga sebagai alam fisik. Dalam konsepsi Islam disebut sebagai alam mulk ya, atau alam fisik ya. Alam fisik itu apa tuh? Alam fisik itu adalah alam yang terikat dengan hukum-hukum fisika. Di situ ada dimensi ruang, ada dimensi waktu. Ya, ada ruang itu berarti ada panjang, lebar, tinggi. Ya, kita terikat dengan hukum ruang Euclidean. Ya, juga terikat dengan satu dimensi waktu. Ya. Kemudian kelak ketika ruh itu, jadi kan ruh tadi kan mengikat antara jasad dengan jiwa. Ketika ruh itu terlepas, maka jiwa akan kembali kepada Tuhan dan jasad akan kembali kepada alam fisik. Ya. Jadi prinsipnya adalah bahwa manusia terdiri dari 3 dimensi. Yang pertama adalah jiwa, kemudian jiwa ini adalah diri kita yang senantiasa ada, kemudian yang kedua adalah jasad, dan yang ketiga adalah roh. Jiwa adalah diri yang selalu hidup, kemudian jiwa masuk ke dalam jasad, yang jasad ini merupakan bagian dari alam semesta. Nah, setelah itu diikat dengan roh dalam menjalani kehidupan di alam dunia ini, di alam fisik. Kemudian ketika kelak ruhnya ini kemudian berpisah, ditarik oleh Tuhan, maka kemudian jiwa akan kembali kepada Tuhan dan jasad kembali kepada alam fisik ya. Konsepsinya seperti itu konsepsi umumnya. Sekarang kita bahas yang pertama, jasad. Apa itu jasad? Jasad itu disebut juga sebagai tubuh, disebut juga sebagai badan atau raga, atau dalam bahasa Arab disebut sebagai jism. Nah, jasad ini terbentuk oleh beberapa unsur. Ya, kalau dalam bahasa Yunani kuno itu disebut eveu, dari air, unsur udara, kemudian unsur api, ada unsur tanah dan unsur air. Jadi 4 poin ini ada dalam diri manusia, ada dalam jasad manusia. Air, udara, kita membutuhkan udara. Buktinya apa? Buktinya kita bernafas setiap saat. Kalau kita berhenti bernafas, maka ya wassalam. Ya, kita juga dalam tubuh kita juga ada unsur api. Buktinya apa? Buktinya kalau misalkan tubuh kita itu kan, kalau yang sehat itu ya hangat gitu kan tubuhnya. Kalau tubuhnya udah dingin berarti ya mati orangnya gitu kan. Kemudian ada unsur tanah di situ. Ya,
buktinya apa? Buktinya tubuh kita mengeluarkan kotoran yang kotoran itu identik dengan tanah. Kemudian terdiri juga dari air. Komposisi tubuh kita itu ya mayoritas adalah air. Ya, kekurangan air menyebabkan dehidrasi, dan kekurangan air dalam jumlah yang sangat banyak bisa berakibat pada kematian. Gitu ya. Karena manusia itu lebih mudah untuk menahan lapar daripada menahan haus. Nah, dalam konsepsi agama, manusia itu atau jasad itu berasal dari saripati alam semesta. Kalau bahasanya Al-Quran disebutkan Bismillahirrahmanirrahim, walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin, yang kemarin sudah kita singgung bahwa dan sungguh kami telah menciptakan manusia dari saripati tanah. Nah, ini konsepsi jasad. Kemudian, nah, jasad ini hidup di alam fisik atau di alam mulut. Tadi yang sudah kita singgung bahwa alam fisik itu adalah alam yang terikat dengan hukum fisika. Dia terikat dengan ruang dan waktu, terikat dalam ruang 3 dimensi, ya, dimensi panjang, lebar, dan dimensi tinggi, kemudian waktu. Jadi manusia tidak bisa keluar dari waktu, tidak bisa keluar dari ruang. Kemudian, lalu fungsi jasad itu apa? Fungsi jasad adalah sebagai pakaian dan kendaraan bagi jiwa dalam mengarungi alam fisik. Kita lihat bahwa yang pertama kali diciptakan oleh Tuhan itu adalah jiwa. Ya, kemudian jiwa ini dimasukkan ke dalam jasad. Jadi jasad itu adalah pakaian bagi jiwa sekaligus kendaraan bagi jiwa dalam mengarungi kehidupan di alam fisik. Nah, kemudian dalam konsepsi agama, manusia mendapatkan mandat untuk menjaga alam fisik ini, untuk memakmurkan alam fisik ini, untuk menjaga agar alam fisik ini mendapatkan kemaslahatan semaksimal mungkin. Nah, kelak saat ruh itu terlepas, maka jasad akan terurai kembali kepada alam. Ya, air kembali kepada air. Ya, dalam tubuh kita unsur udara kembali kepada udara. Dalam tubuh kita unsur tanah kembali ke dalam tanah. Gitu. Oleh sebab itu dalam konsepsi agama-agama ada upaya untuk mengembalikan jasad kepada alam semesta. Kalau dalam konsepsi Islam dengan cara dikubur, demikian juga dalam agama Kristen atau Protestan itu kan dimakamkan. Itu upaya untuk mengembalikan jasad kepada alam semesta. Kalau dalam agama Hindu maka ada upacara ngaben atau dibakar ya. Kemudian itu abunya dilarung, berarti kan itu dikembalikan kepada alam semesta. Ini jasad manusia. Kemudian unsur yang kedua adalah nafas. Ya, nafas ini dalam bahasa lain disebut juga jiwa, ya, atau diri, atau dalam bahasa Sanskerta disebut sebagai sukma. Ya. Nah, dalam konsepsi agama Islam misalkan itu menyebutkan bahwa jiwa ini tersusun dari cahaya ilahiyah, bukan cahaya fisik yang bersifat gelombang elektromagnetik. Jadi cahaya yang bersifat ilahiyah. Artinya cahaya tersebut itu tidak terikat dengan ruang dan waktu. Ya, cahaya yang tidak terikat dengan ruang dan waktu karena ia bisa melintasi alam semesta. Kemudian dalam konsepsi Islam, jiwa ini habitat aslinya ada di alam malakut atau alam yang satu frekuensi dengan malaikat, satu frekuensi dengan jin dan segala macamnya. Jadi bukan di alam fisik. Jadi habitat aslinya itu ada di alam malakut. Karena dalam konsepsi agama itu kan manusia mengalami masa sebelum kelahiran. Nah, sebelum kelahiran itu kan jiwanya itu ada di mana? Ya ada di alam malakut dalam konsepsi Islam. Kemudian berpindah ke alam kandungan, setelah alam kandungan kemudian berpindah ke alam semesta ini, ke alam fisik ini. Nah, kemudian nafas ini masuk dan menjalani kehidupan di dalam alam fisik ini dengan menunggang jasad. Jadi jasad itu fungsinya tadi sebagai pakaian sekaligus sebagai kendaraan bagi jiwa untuk mengarungi kehidupan di alam fisik. Nah, lalu jiwa itu masuk ke alam fisik itu untuk apa toh? Tujuannya ya untuk membersihkan diri, untuk mengenal kembali Tuhan. Ya, jadi manusia hidup di alam fisik ini ya tujuannya untuk membersihkan diri dari kotoran-kotoran jiwa dan kemudian mengenal kembali Tuhannya itu siapa, kemudian beribadah kepada Yang Maha Kuasa. Nah, mensucikan jasad ya, selain itu juga mensucikan, tujuannya adalah mensucikan jasad dari syahwat jasadiah dan hawa nafsu, bertaubat lalu menjadi jiwa yang tenang. Ya, kalau jiwa tadi itu mampu mensucikan diri dari jasadnya itu dari syahwat jasadiah dan hawa nafsu yang tidak baik, ya, kemudian bertaubat, maka jiwa tersebut itu akan berevolusi menjadi jiwa yang tenang. Nah, dalam bahasa Al-Quran disebut sebagai nafsul mutmainnah. Ya ayyuhan nafsul mutmainnah
irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Nah, jiwa yang tenang itu dalam bahasa apa namanya, agama Buddha misalkan, itu jiwa yang sudah mendapatkan pencerahan ya. Kalau sang Buddha Gautama itu kan dia mendapatkan pencerahan di bawah pohon Bodhi. Nah, jadi suatu apa namanya, fisik yang itu manusia yang sudah sempurna, manusia yang bisa mengendalikan syahwat-syahwat jasadiahnya dan hawa nafsunya, maka dia akan menjadi jiwa yang tenang, jiwa yang sempurna. Kemudian unsur yang tiga adalah ruh ya. Ruh dalam, kalau jamaknya itu arwah ya, kalau singularnya itu ruh satu ya, kalau arwah itu jamak, artinya banyak ruh. Ruh itu apa? Dalam konsepsi agama Islam misalkan, ruh itu adalah daya hidup dari yang maha hidup ya, dari daya hidup, dari kekuatan yang menghidupkan. Nah, kemudian kekuatan yang menghidupkan ini ditiupkan ya, ditiupkan oleh Yang Maha Kuasa ke dalam jasad, sehingga ruh tadi itu mengikat jiwa dan menjadikan mengikat jiwa sekaligus mengikat jasad sehingga ia menjadi hidup. Nah, hakikatnya dari mana? Habitatnya berasal dari alam Jabarut. Kalau dalam konsep Islam, ruh ini berasal dari alam Jabarut. Alam Jabarut itu apa toh? Alam Jabarut itu ya satu level di atas alam malakut tadi ya. Kemudian ruh ini mengikat elemen jasad, 4 elemen jasad sehingga utuh ya. Jadi elemen jasad itu ya tadi ya, seperti kita singgung, ada elemen air, udara, tanah dan air dan api ya. 4 elemen tadi itu diikat dengan ruh. Kalau ruhnya terlepas, orang yang meninggal dunia, maka 4 elemen jasad tadi itu akan terurai ya. Yang air kembali menjadi air, kembali ke alam semesta sebagai air ya. Bagian tubuh kita yang berupa tanah akan kembali ke tanah, bagian tubuh kita yang udara akan kembali ke udara. Nah, kemudian ruh ini kembali kepada Tuhan. Nah, dalam konsepsi Islam, informasi mengenai ruh ini sangat minim ya, karena kulir ruhu min amri rabbi, dalam firman Allah di situ, bahwa urusan ruh itu adalah urusan yang sangat rahasia, hanya Tuhan sendiri yang tahu, dan informasi mengenai ruh itu hanya sedikit yang kita ketahui. Kemudian syahwat, nafsu dan akal. Nah, syahwat itu apa? Syahwat itu tadi kan kita sudah lihat bahwa dalam dimensi manusia itu komponennya ada jasad, ada jiwa dan ada ruh ya. Nah, jasad itu kan berasal dari alam semesta. Tubuh kita itu kan berasal dari alam semesta. Maka ya, tubuh kita itu punya kecenderungan untuk apa? Ya, untuk punya kecenderungan ya. Jasad kita itu punya kecenderungan untuk ingin dipenuhi kebutuhannya, ingin dicukupi kebutuhannya, ingin dicukupi keinginannya gitu kan. Nah, daya-daya seperti ini, daya-daya yang berasal dari jasad itu dalam bahasa agama disebut sebagai syahwat ya. Nah, syahwat itu sebetulnya fungsinya untuk apa? Fungsinya untuk menjaga keberlangsungan jasad. Misalkan apa? Makan itu kan, kita pengen makan, nafsu makan ya, nafsu minum ya, kemudian berketurunan, itu adalah bagian dari syahwat manusia ya. Secara naluri ya, fisik kita itu ya cenderung untuk pengen makan, fisik kita pengen minum yang enak gitu, makan yang enak, minum yang enak, kemudian berkeluarga dengan baik ya, kemudian mencari pasangan hidup yang baik gitu kan, kemudian berketurunan, itu bagian dari syahwat manusia. Dan sesungguhnya syahwat itu prinsipnya adalah positif. Kenapa? Karena dia bertujuan untuk menjaga keberlangsungan jasad. Bayangkan kalau orang nggak doyan makan, apa yang terjadi? Ya pasti jasad dia itu kan terganggu, kesehatannya dia terganggu dan berpotensi untuk sampai mengalami sakit, dan lebih parah nanti bisa sampai mengalami kematian. Demikian juga orang yang nggak mau minum misalkan, atau misalkan ada orang yang tidak mau berketurunan. Bayangkan kalau seluruh umat manusia itu tidak mau berketurunan, yang terjadi apa? Ya, yang terjadi adalah ya generasi manusia itu akan habis. Spesies manusia Homo sapiens itu akan habis gitu, karena tidak ada berketurunan. Nah, yang berketurunan itu yang mendorong manusia untuk berketurunan itu apa? Ya syahwat tadi itu ya. Nah, syahwat itu bagian dari apa? Daya-daya yang berasal dari jasad ini. Nah, karena syahwat itu sesungguhnya positif, tetapi dia bisa menjadi negatif. Apa?
dia akan menjadi negatif jika terlalu menguasai dan mendominasi nafas ya. Jadi kalau syahwat itu mendominasi dan menguasai jiwa sehingga muanya itu adalah keinginan syahwatnya, nah maka itu akan menjadi negatif. Misalkan makan itu ya baik, tapi kalau makannya itu pengen makan ini makan itu dan segala macamnya sakar PDW, nah itu akan menjadi tidak sehat juga bagi jasad, tidak sehat juga bagi jiwanya. Orang yang makannya sembarangan, makannya bukan makanan yang halal, itu juga berpotensi membawa kerusakan bagi jiwanya, juga membawa kerusakan bagi jasadnya. Minum-minuman misalkan kalau enggak dikendalikan, itu yang minum apa saja sampai minuman beralkohol dan segala macamnya. Nah itu kan menjadi negatif, dan itu merusak jiwa juga merusak jasad ya. Maka kita perlu mengendalikan syahwat ini gitu ya. Nah selain syahwat ada juga yang disebut sebagai hawa nafsu. Dalam konsepsi Islam, hawa nafsu ini adalah oknum turunan ketika jasad dan jiwa itu bersatu. Ketika jasad dan jiwa itu bersatu, maka di sini terjadi dialektika, ada terjadi gesekan antara jasad dan jiwa. Nah, gesekannya ini adalah disebut sebagai hawa nafsu. Hawa nafsu itu bukan bagian dari jasad, juga bukan dari jiwa gitu ya. Dia tidak bersifat jasadiah, juga tidak bersifat malakuti yang kejiwaan itu ya. Gitu. Nah, contoh hawa nafsu itu seperti apa toh? Misalkan marah, sombong, bangga, malas, takut, dendam, ragu, gelisah, putus asa dan segala macam. Ini adalah bagian dari hawa nafsu manusia. Nah, marah dan sombong itu fungsinya untuk apa toh? Fungsinya untuk melindungi dan membantu jiwa kita. Kenapa? Karena jiwa itu kan juga membutuhkan eksistensi, membutuhkan membutuhkan ruang untuk aktualisasi gitu kan. Ini. Maka unsur marah, sombong, bangga diri, malas, takut, dendam dan ragu, gelisah dan putus asa itu adalah hal yang natural dalam diri ini gitu kan. Tetapi perlu juga dikendalikan agar jangan sampai hawa nafsu itu menguasai jiwa ya. Jadi marah itu boleh gitu kan, sombong itu boleh tapi harus dibatasi. Jangan sampai sombong yang terlalu sombong sehingga dia menguasai jiwanya. Marah boleh tapi harus terkendali dengan cara yang baik gitu ya. Itu ini sehingga tidak terlalu menguasai jiwanya atau menghancurkan jiwanya gitu ya. Nah sebab itulah manusia oleh Tuhan itu diberi unsur yang keempat ya, yang disebut sebagai akal. Akal ini adalah unsur yang keempat setelah jiwa, jasad dan roh itu ya. Ada yang disebut sebagai akal. Akal itu apa toh? Akal itu adalah daya nalar. Daya nalar itu apa? Daya yang dimiliki oleh manusia yang terletak dalam alam berpikirnya sehingga dia bisa menalar, bisa berpikir dan bisa berdialektika, bisa berlogika untuk mengendalikan, untuk apa? Tujuannya untuk apa? Untuk mengukur apakah suatu hal itu positif atau tidak, apakah suatu hal itu membawa kemaslahatan atau tidak, termasuk juga untuk mengendalikan hawa nafsu dan syahwatnya ya. Ini jadi akal itu adalah bagian dari manusia ya, untuk mengendalikan nafsu dan mengendalikan syahwatnya ya. Kemudian jika orang yang sudah mampu mengendalikan nafsu dan syahwatnya, maka dia akan menjadi insan kamil atau manusia yang sempurna. Nah, dalam konsepsi Islam, manusia yang sempurna ini diibaratkan seperti miskat. Miskat itu apa toh? Miskat itu seperti kayak ceruk, satu ceruk di dinding yang di situ ada lampunya. Jadi zaman dahulu kala orang itu kalau nggak ada lampu model zaman sekarang ya, modelnya dulu lampu biasa itu kan yang diletakkan di dinding dan ditanamkan di dinding gitu ya. Dindingnya dibuat ceruk, kemudian di dalamnya dibuat lampu di situ. Nah, diibaratkan seperti itu. Nah, ibaratnya seperti ini ya. Ini adalah dinding, miskat ini adalah dinding ini adalah jasad kita. Kemudian di dalam jasad ini di sini ada zujajah. Zujajah itu apa ya? Zujajah itu ya ini adalah hati kita. Ya, hati di sini. Kemudian di dalam hati di sini ada misbah atau ruh. Gitu ya, ruh yang tadi ditiupkan oleh Allah gitu kan. Nah, ini adalah intinya ada di sini, ruh di sini, kemudian di sini adalah nafasnya itu ada di sini ini, kemudian di bagian luar ini adalah jasadnya. Nah, orang yang sempurna, manusia yang sempurna itu adalah manusia yang mampu
mengendalikan jiwanya, mengendalikan dirinya, dan membersihkan kotoran-kotoran dalam dirinya, sehingga ia bisa cahaya roh dalam jiwanya itu kemudian terpancar dalam memberikan kemaslahatan bagi lingkungan di sekitarnya. Kira-kira seperti itu ya, sedikit penjelasan tentang struktur manusia. Nah, materi ini saya ambil dari situs dari Tarekat Qudusiyah, situsnya ada di sini. Nanti kalau misalkan kurang jelas bisa lihat di sini. Baik, demikian yang dapat saya sampaikan. Ada yang mau didiskusikan, silakan langsung berkomentar, atau mungkin ada yang memberikan tanggapan tentang konsepsi insan menurut agama yang dianut. Silakan langsung saja. Silakan. Tidak ada? Oke, silakan Ferry. Perkenalkan, nama saya Ferry Nurdia dari kelas 1A. Silakan. Saya izin bertanya, apa sih Pak perbedaan naf dengan ruh? Oke. Oke, yang lain? Oke, yang lain? Oke, langsung saja ya. Nafas itu adalah jiwa ya, atau diri atau sukma ya. Jiwa itu sesuatu yang, jadi begini, nafas sama roh itu beda nggak? Beda. Selama ini orang mungkin menganggap nafas dan roh itu hal yang sama ya. Jadi misalkan orang meninggal, ruhnya kembali kepada Yang Maha Kuasa, semoga arwahnya diterima Yang Maha Kuasa, gitu kan. Nah, selama ini orang awam sering merancukan antara nafas dengan ruh, dianggapnya dua hal itu sama, padahal itu berbeda. Bedanya terletak di mana? Terletak pada dasarnya ya. Jadi roh itu berasal dari Tuhan Yang Maha Kuasa, dan dia adalah daya yang menghidupkan, gitu ya. Sementara nafas itu adalah jiwa, diri kita yang hidup. Dalam konsep Islam itu kan begini, manusia itu kan mengalami perpindahan dari berbagai alam ya. Iya, manusia itu kan mengalami perpindahan dari berbagai alam. Yang pertama dari alam azali, kemudian dari alam azali berpindah ke alam kandungan ya, kemudian dari alam kandungan masuk ke dalam lahir, ke alam dunia, kemudian ke alam dunia orang meninggal dunia, maka pindah ke alam barzah. Setelah alam barzah masuk ke alam akhirat. Nah, pertanyaannya, yang berpindah ke alam, dari alam ke alam itu siapa? Nah, yang berpindah itulah nafas, jiwa kita, gitu kan. Sementara jasad kita itu kan kalau udah meninggal ya dimakamkan, selesai di situ kan. Tapi kalau jasad kita tetap nafas kita berpindah ke alam, dari alam ke alam seterusnya, begitu kan. Dari alam azali pindah ke alam kandungan, berpindah ke alam dunia ini, kemudian berpindah ke alam barzah, berpindah ke alam akhirat, dan seterusnya kan, sampai nanti masuk surga atau ke neraka. Nah, yang mengalami perjalanan kehidupan itu adalah nafas, gitu ya. Itu adalah nafas yang menjalani kehidupan kita, berpindah-pindah ke alam, berbagai alam yang beda-beda tadi, itu adalah nafas kita, gitu ya. Sementara roh itu apa? Roh itu hanya sebentar ada dalam tubuh kita, ada dalam kemanusiaan kita itu ketika kita ada di dunia. Dia hanya sebatas mengikat ya, menjadi inti sekaligus mengikat dalam persatuan antara jasad dengan nafas itu ketika hidup di alam dunia ini, begitu. Kira-kira semacam itu. Bagaimana Ferry, cukup jelas? Yang lain silakan, atau pengen memberikan insight konsepsi kemanusiaan menurut agama masing-masing, silakan. Kenapa? Mungkin pengen memberikan pengayaan dalam konsepsi Kristen seperti apa, silakan monggo. Atau dalam konsepsi Protestan atau Hindu atau Buddha, yang pengen memberikan pengayaan silakan. Tidak ada? Cukup? Oke, baik, kalau misalkan tidak ada yang ditanyakan, kita cukup sampai di sini. Kemudian nanti saya akhiri, kurang lebih ya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.